Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, perkenalkan, nama saya Muhammad Nawir Azmi, anggota Latsar tahun 2021, angkatan 11, kelompok 4, NDH 40. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Oke kawan-kawan, langsung saja. Yang pertama tentang akuntabilitas. Akuntabilitas terbagi 4, yaitu yang pertama konsep akuntabilitas, kemudian mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan menjadi PNS yang akuntabel. Oke, kita bahas dulu konsep akuntabilitas. Di sini ada definisi atau pengertiannya, yaitu akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Kemudian juga terdapat aspek, ada 4. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, kemudian memperbaiki kinerja. Lanjut, 3 fungsi utama, yaitu demokratis, konstitusional, dan belajar. Akuntabilitas publik terbagi 2, yaitu vertikal dan horizontal. Dan yang selanjutnya, tingkatan akuntabilitas. Ada 5 tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal, kemudian akuntabilitas individu, kemudian akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Lanjut ke pembahasan mekanisme akuntabilitas. Di sini ada dimensi akuntabilitas. Nah, dimensi akuntabilitas terbagi menjadi 4. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, kemudian akuntabilitas proses, lanjut lagi akuntabilitas program, kemudian yang keempat akuntabilitas kebijakan. Nah kawan-kawan, kita lanjut kembali mengenai akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks terbagi ke beberapa poin, yaitu akuntabilitas dalam organisasi, informasi publik, prinsip keterbukaan informasi, konflik kepentingan, dan yang terakhir transparansi dan akses informasi. Kemudian mengenai pengertian informasi publik. Nah, informasi publik yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik lainnya. Oke, selanjutnya ada juga pengertian konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik Anda dan kepentingan pribadi bertentangan. Oke kawan-kawan, kemudian kita lanjut ke poin keempat yang terakhir, menjadi PNS yang akuntabel. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, pengertian PNS yang akuntabel, kemudian perilaku PNS yang akuntabel. Adapun pengertian PNS yang akuntabel, yaitu PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk perilaku PNS yang akuntabel terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu mengambil keputusan yang akuntabel, kemudian perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan, ada juga perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah, lalu perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara, kemudian menghindari perilaku curang dan koruptif, dan yang terakhir transparansi dan akses informasi. Baiklah kawan-kawan, sekarang kita langsung saja untuk lanjut ke mind mapping saya yang kedua, mengenai nasionalisme. Dalam nasionalisme ada 5 poin penting. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima sila tersebut, diharapkan ASN bisa sebagai pelaksana kebijakan publik. Kemudian yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, dari ketiga poin tersebut diharapkan ASN mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Nah kawan-kawan, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.